Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal fil alamin haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan lanjutkan acara kita, yakni acara Mutiara Al-Quran yang tersirat di balik yang tersurat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa semua isi kitab yang sebelumnya, yakni mulai dari Taurat, Zabur, Injil, tersimpul di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat. Kemudian Al-Quran yang jumlahnya 114 surat tersimpul maknanya, kandungan maknanya itu secara garis besar, yaitu pada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu tersimpul kandungan maknanya dalam ayat yang pertama, yakni basmalah. Dan basmalah tersimpul seluruh maknanya dalam huruf ba yang bermakna kemarin bikana makana biyakunu mayakunu. Artinya apapun yang telah terjadi maupun yang akan terjadi itu semuanya adalah dengan izin Allah SWT, artinya sudah tercatat di dalam programnya Allah. Nah kemudian dipres lagi, ba itu tersimpul maknanya di dalam titiknya. Dalam kitab I'anatul Talibin, al-muradu bil ba, yang dimaksud dengan nuqtatu ba, nuqtah daripada ba itu adalah ana nuqtatul wujud. Artinya adalah nuqtatul wujud. Aku ini adalah nuqtatul wujud. Titik atau sebuah titik yang berasal dari yang maha ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun itu bentuknya, zat apapun pasti ada yang membuatnya. Artinya apapun yang ada di dunia ini itu mesti ada yang menciptakannya. Lebih-lebih dunia atau alam ini, tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Artinya tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Nah inilah makna daripada titik ba itu sendiri, yakni nuqtatul wujudi, yaitu titik yang berasal bersumber dari yang maha ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukti atau dalil bahwa alam ini atau segala sesuatu ini ada yang menciptakan, kita baca di sini kitab Ibnu Katsir. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang adanya alam ini, pasti ada yang menciptakan. Wa hakar Razi anil Imam Malik. Imam Ar-Razi menceritakan tentang masalah Imam Malik yang ditanya oleh Imam Harun Ar-Rasyid, yang ditanya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Anna Ar-Rasyidah sa'alu an zalik. Sesungguhnya Harun Ar-Rasyid, yakni Khalifah atau Raja Harun Ar-Rasyid, bertanya kepada Imam Malik tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini. Fastadallahu bi ikhtilafil lughat wal aswat. Imam Malik mengatakan bukti bahwa alam ini ada yang menciptakannya adalah ikhtilaful lughat wal aswat, yaitu perbedaan suara dan bahasa. Suara ayam dengan burung itu berbeda. Suara kambing dengan sapi itu berbeda. Suara kuda dengan keledai itu berbeda. Ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin. Sungguh di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan bumi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya adalah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, yaitu perbedaan bahasa dan warna kulit kalian.
Walaupun seseorang itu berasal dari ibu bapak yang sama, tapi belum tentu warna kulit mereka itu sama. Ibunya putih, kadang-kadang bapaknya juga putih, tapi yang keluar kadang-kadang anaknya hitam. Dan bisa jadi sebaliknya. Dan ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa antara satu desa dengan desa yang lain, dialeknya terutama sekali, lahjahnya kadang-kadang itu berbeda. Bahkan bahasanya itu berbeda. Orang Lombok kalau mengatakan satu, itu berbagai macam bahasa. Satu, kemudian ada yang mengatakan ski, ada yang mengatakan sai, ada yang mengatakan supu, ada yang mengatakan macam-macam. Itu baru hanya kata satu. Dalam bahasa Lombok itu banyak sekali. Ini menunjukkan adanya Allah SWT dan kekuasaannya. Nah kemudian, berikutnya, Imam Abu Hanifah ditanya oleh orang ateis. Ditanya orang-orang yang zindik. Tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ada pencipta alam ini. Di saat Imam Abu Hanifah ditanya, beliau mengatakan apa? Faqala lahum da'uni. Wahai orang-orang yang zindik, da'uni, tinggalkan aku. Fa inni mukirrun fi amrin qad ukhbirtu anhu. Tinggalkan aku. Saya ini sedang berpikir dalam sebuah permasalahan yang sudah diinformasikan, diceritakan kepadaku. Zakaruli, mereka mengatakan kepadaku. Mereka bercerita, anna safinah fil bahri muwakkarah. Sesungguhnya ada sebuah perahu yang ada di lautan dalam keadaan tenang. Fiha anwa'un minal matajir. Walaysa fiha ahadun yahrusuha wala yasuquha. Di dalamnya terdapat banyak barang-barang dagangan. Tapi tidak ada yang jaga. Terus tidak ada yang mengendalikannya. Tidak ada nakodanya. Wa ya ma'azalika tazhabu wa taji'u wa tasiru binafsi. Tapi anehnya perahu ini, kapal ini, walaupun tidak ada nakodanya, tidak ada yang mengendalikannya, tidak ada yang menjaganya, tapi bisa berjalan, bisa datang dan pergi dengan sendirinya. Kemudian diterpa oleh ombak yang besar. Wa tahrikul amwaj al-azam hatta tatakhallasa minha. Ditempa, diterjang oleh ombak yang besar, tapi aman, tidak tenggelam, tidak karam. Wa tasiru haitsu sya'at binafsiha min ghairi ayyasuquha ahad. Kemudian dia berjalan dengan tenang kemana saja dia pergi tanpa ada yang mengendalikannya. Ini cerita yang sedang saya pikirkan, yang diceritakan oleh orang kepadaku. Kata Imam Abu Hanifah kepada orang ateis tadi itu. Kepada orang-orang yang zindik, na'udzubillahi min zalik. Faqalu, nah orang-orang ini mendengar penjelasan Abu Hanifah mengatakan apa? Hadza syai'un la yaqulu aqilun. Cerita tadi tidak akan dikatakan atau tidak akan diceritakan oleh orang yang masih waras, orang yang punya akal. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang zindik ini justru menjadi senjata makan tuan. Artinya Imam Abu Hanifah justru membantah mereka dengan apa yang dia katakan. Faqala waihakum, celaka kalian wahai orang-orang yang zindik. Hazihil mawjudat bima fiha minal alamil uluwi was sufli. Bagaimana dengan alam ini? Baik itu alam yang ada di bawah maupun ada yang di atas, artinya langit dengan bumi ini. Dengan segala macam yang ada di dalamnya. Mungkinkah dia berjalan tanpa ada yang mengendalikannya? Sebagaimana perahu tadi itu berjalan begitu saja, datang dan pergi, tidak ada yang mengendalikannya. Demikian juga alam ini tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin alam ini ada begitu saja tanpa ada khaliknya, penciptanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ini, kemudian pabuhital qaum, tercenganglah tadi kaum yang zindik-zindik tadi itu. Waraja'u ilal haqqi, alhamdulillah. Dan mereka kembali kepada kebenaran, wa aslamu ala yadayhi, dan mereka memeluk Islam di bawah ajakan tuntunan daripada Imam Abu Hanifah. Bahkan orang Arab sendiri, orang yang hidupnya di daerah pedalaman,
yang tidak mengenal ilmu pengetahuan, di saat ditanya, "Mad dalil ala wujudi Rabbi Ta'ala?" Apa dalil tentang adanya Tuhan? Faqala ya subhanallah. Dia mengatakan, "Innal ba'rota tadullu 'alal ba'ir." Sesungguhnya adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta sendiri yang mengeluarkan kotoran. Wa inna asarul aqdam, adanya bekas telapak kaki atau bekas kaki itu tadullu 'alal masir, itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Nah, intinya adalah segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang menciptakannya, terutama sekali alam yang begitu besar ini pasti ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini membuat kita yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya yakin saja, tentunya kita melaksanakan apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, yakni Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.